Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM saya 2202 6220 11500. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah yang diampu oleh Bu Syarifah Zuhra. Adapun materi yang ingin saya paparkan yaitu akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan dana pinjaman qard. Baiklah, kita langsung saja. Nah, kita mulai dari pengertian dana zakat. Zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu berupa harta untuk kepentingan sesuatu. Adapun penyaluran dana zakat, beberapa dana zakat yang harus kita salurkan kepada yang pertama fakir, yang kedua miskin, ketiga amil, yang keempat mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, yang kelima riqab atau budak atau hamba sahaya, yang keenam gharimin atau orang yang terjerat utang dan tidak mampu untuk membayarnya, yang ketujuh fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah, yang kedelapan adalah ibnu sabil. Itu adalah beberapa 8 golongan yang harus disalurkan dana zakat. Kita lanjut kepada akuntansi untuk zakat. Menurut OPS atau Organisasi Pengelolaan Zakat, dalam undang-undangnya nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua organisasi pengelola zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia, yakni Badan Amil Zakat Nasional yang sering kita dengar Basnas, dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Badan Amil Zakat Nasional ini adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Lanjut, kita masuk kepada peraturan standar akuntansi keuangan nomor 109 tentang pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, penerima zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, sebesar nilai wajar aset. Yang kedua, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai yang pertama, pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Yang kedua, kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Yang ketiga, zakat yang disalurkan kepada mustahik atau penerima zakat diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik atau penerima zakat, termasuk jika disalurkan kepada amil, sebesar yang pertama, jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas. Yang kedua, jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Yang keempat, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Yang kelima, beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pengertian dari dana kebajikan. Menurut Muslih tahun 2010, dana kebajikan adalah dana yang didapat dari sumbangan baik dari internal maupun eksternal. Dana yang bersumber dari internal berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non-halal, sedangkan dana dari eksternal berupa infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf. Adapun sumber dari dana kebajikan jika diambil dari peraturan standar akuntansi keuangan tahun nomor 101, terutama pada paragraf yang ke-75. Yang pertama,
dananya bersumber dari infak. Yang kedua sedekah. Yang ketiga hasil pengelolaan wakaf yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang keempat pengambilan dana kebajikan yang bersifat produktif. Yang kelima diambil dari denda. Yang keenam diambil dari pendapatan halal, serta yang terakhir diambil dari sumbangan atau hibah. Untuk penggunaan dana kebajikan ini menurut standar akuntansi keuangan 110, yang pertama dipergunakan untuk kegiatan produktif, kedua dipergunakan untuk kepentingan sumbangan, dan yang ketiga dipergunakan untuk berbagai kepentingan umum. Pencatatan akuntansi untuk dana kebajikan dapat kita lihat dari contoh di bawah ini. Transaksinya yaitu pada tahun 2020 terdapat saldo dana kebajikan dari PT Bank Syariah AS sebesar 20 juta. Terkait dengan dana kebajikan, maka di bawah ini adalah rangkaian transaksi di Bank Syariah AS dengan fokus pada dana kebajikan. Pada tanggal 5 Januari diterimalah infak dari Bapak H secara tunai sebesar 3 juta rupiah. Maka dicatat di jurnalnya yaitu di debitnya kas 3 juta, di kreditnya dana kebajikan 3 juta. Yang pertama kas, maka kas dicatat di akun debit. Yang kedua, tanggal 1 Februari diterima sedekah transfer dari seorang sebanyak 4 juta rupiah. Maka dicatat di jurnalnya yaitu rekening nasabah di debit 4 juta, di dana kebajikan di kredit 4 juta. Kenapa dicatat di debit rekening nasabah? Karena yang diterima itu berupa saldo yang ditransferkan, bukan berupa kas. Maka ditulislah rekening nasabah. Lanjut, pada tanggal 13 April diterima pula transfer rekening dari PT ADC sebagai sumbangan sebanyak 12 juta rupiah. Maka dicatat di jurnalnya yaitu di debitnya rekening nasabah, sama halnya dengan pada tanggal 1 Februari tadi, dicatat rekening nasabah karena yang ditransfer itu saldo bukan kasnya. Di rekening nasabah 12 juta di debit, dana kebajikan kredit di 12 juta. Lalu yang terakhir, 15 Mei, pada tanggal 15 Mei, penyaluran dana kebajikan sebagai sumbangan kepada panti asuhan anak secara tunai sebanyak 10 juta rupiah. Maka dicatat di debitnya dana kebajikan 10 juta, di kreditnya kas 10 juta. Kenapa kasnya di kredit? Karena dana kebajikan tersebut disalurkan, maka uang tersebut berkurang dari PT Bank Syariah. Oke. Lanjut, kita masuk ke materi yang ketiga, pengertian pinjaman qard. Qard dalam arti bahasa berasal dari kata qoroda yang sinonimnya atau persamanya itu qorta'a yang berarti memotong. Kenapa diartikan memotong? Karena orang yang memberi utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang atau muqtarid. Menurut Syarfi Antonio, qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan atau berupa bunga biasanya. Untuk ketentuan umum qard, ketentuan dalam akad qard atau biasa disebut dengan al-qard telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/MUI/4/2001 sebagai berikut. Yang pertama, akad qard adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtarid atau munasabah yang memang membutuhkan. Yang kedua, muqtarid wajib mengembalikan seluruh dana yang diterimanya dalam jangka waktu tertentu atau yang telah ditentukan. Yang ketiga, biaya administrasi pada akad qard adalah beban para muqtarid. Yang keempat, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan bila memang dirasa perlu. Yang kelima, muqtarid dapat atau nasabah dapat memberikan tambahan dana secara sukarela kepada lembaga keuangan syariah.
Yang keenam, jika muktarid atau nasabah tidak mampu mengembalikan seluruh atau sebagian kewajibannya dalam jangka waktu yang telah disepakati, dan lembaga keuangan syariah sudah memastikan ketidakmampuan dari muktarid, maka lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian kewajiban atau penghapus atau bisa disebut write off seluruh maupun sebagian kewajiban dari nasabah tersebut. Untuk contoh pencatatan dan akuntansinya, itu Ibu Yuni adalah penjual nasi, mengajukan pinjaman KOR ke BPRS Bakti Nusa Malang sebesar 25 juta untuk modal kerjanya. Biaya administrasi yang dibebankan adalah 100.000 yang akan dikembalikan 3 bulan kemudian. Untuk pencatatan akuntansinya yaitu saat uang tersebut telah direalisasikan kepada Ibu Yuni, maka dicatatlah di debitnya untuk akuntansinya, di debitnya pinjaman KOR-nya sebesar 25 juta, kasnya 25 juta. Karena peminjaman tersebut berasal dari bank, maka bank yang mencatat transaksi tersebut, maka berkuranglah uang dari bank itu sebesar kas 25 juta. Makanya kasnya dicatat di kredit. Yang kedua, tadi kan Bu Yuni dibebankan untuk uang administrasinya 100.000. Maka dicatatlah pada transaksi akuntansinya kas sebesar 100.000, pendapatan operasional lainnya 100.000. Karena bank menerima uang administrasi, maka kasnya dicatat pada debit. Untuk selanjutnya, pada saat penerimaan bonus atau imbalan karena dagangnya laris, Ibu Aminah memberi imbalan sebesar 150.000. Maka dicatatlah kasnya 150.000 pada debit, pada kreditnya pendapatan operasional lainnya sebesar 150.000. Lalu Bu Yuni melakukan pelunasan pinjamannya setelah 3 bulan pinjaman KOR, maka dicatatlah kas 2.500.000, pinjaman KOR-nya di debit kredit 2.500.000. Lalu pada saat penghapusan pinjaman KOR, misalnya sebelum dilunasi, Ibu Aminah sakit dan menyatakan tidak sanggup membayar pinjamannya, maka dicatatlah di transaksinya yaitu cadangan pengisian pinjaman KOR sebesar 2.500.000, di kreditnya pinjaman KOR 2.500.000. Begitulah pencatatan untuk transaksinya untuk peminjaman uang dari bank, atau yang bisa kita sebut KOR. Untuk kesimpulannya, dana zakat merupakan bentuk kontribusi masyarakat untuk membantu sesama yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip zakat dalam Islam. Dalam akuntansi, transaksi dana zakat dicatat dengan jelas untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, akuntansi zakat harus transparan dan akurat, memastikan setiap transaksi dan distribusi dana dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan untuk dana kebajikan, yang pertama, dana kebajikan dapat berasal dari donasi atau sumbangan untuk membantu kelompok atau individu yang memerlukan bantuan sosial, kesehatan, atau pendidikan. Yang kedua, dalam akuntansi, transparansi dan akurasi pencatatan transaksi dana kebajikan penting agar penggunaan dana dapat diawasi dan diukur dampaknya. Yang ketiga, pelaporan keuangan yang teratur membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau organisasi yang mengelola dana kebajikan. Untuk kesimpulan pinjaman KOR adalah bentuk pinjaman dalam Islam di mana pemberi pinjaman tidak membebankan bunga kepada peminjam. Yang kedua, dalam akuntansi, transaksi pinjaman KOR harus dicatat dengan rinci, mencatat jumlah pinjaman, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya. Yang ketiga, pengelolaan dengan etikat baik dan pencatatan yang cermat diperlukan agar transaksi pinjaman KOR dapat dilacak dan diawasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangannya atau sarannya,
saya persilakan, saya terbuka untuk menerimanya. Sekian, saya Muhammad Aidir. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.